Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya atas nama Asti Syahrani, yang dimana pada video kali ini akan menjelaskan contoh kasus yang melanggar etika bisnis syariah, yang dimana ini merupakan salah satu tugas final dari mata kuliah etika bisnis syariah. Sebelum memasuki contoh kasus, alangkah lebih baiknya lagi kita mengetahui apa sih itu etika bisnis syariah. Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, dan halal haram dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Selanjutnya yaitu, mengapa sih kita perlu belajar etika bisnis Islam? Karena seperti yang kita ketahui bahwa bisnis saat ini terdapat kecenderungan yang mengabaikan nilai-nilai etika. Padahal etika sangat penting diterapkan dalam dunia bisnis, karena bisnis tanpa etika hanya akan membawa kerugian. Islam mengajarkan kepada manusia agar dalam melakukan jual beli, pinjam meminjam atau berbisnis tetap dalam koridor Islam. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai apa sih itu etika bisnis syariah dan mengapa kita perlu beretika dalam berbisnis. Untuk lebih memahami materi kali ini, saya akan mengangkat sebuah kasus yang dimana judulnya itu adalah contoh pelanggaran kasus etika bisnis PT Gudang Garam Tbk. Menurut Etika Pariwara Indonesia, iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang suatu produk yang disampaikan melalui suatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Menurut Sony Karaf 1993-142 menyatakan bahwa dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen tentang produk, sambil membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu. Iklan yang berlaku periklanan harus: pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua yaitu bersaing secara sehat. Yang ketiga yaitu melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang keempat yaitu melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu iklan yang menyatakan kebenaran dan kejujuran adalah iklan yang beretika. Akan tetapi iklan menjadi tidak efektif apabila tidak mempunyai unsur persuasif. Akibatnya tidak akan ada iklan yang akan menceritakan the word of truth dalam pesan iklannya. Sederhananya, iklan pasti akan mengabaikan informasi-informasi yang bila disampaikan kepada pemirsanya malah akan membuat pemirsanya tidak tertarik untuk menjadi konsumen produk atau jasanya. Untuk membuat konsumen tertarik, iklan harus dibuat menarik, bahkan kadang dramatis, tapi iklan tidak diterima oleh target tertentu atau secara langsung. Iklan dikomunikasikan kepada khalayak luas atau melalui golongan media massa berkomunikasi. Iklan akan diterima oleh semua orang, semua usia, golongan, suku, dan sebagainya. Sehingga iklan harus memiliki etika, baik moral maupun bisnis. Dalam dunia periklanan, para pelaku iklan mempunyai sumber daya manusia yang mayoritas memiliki tingkat kreativitas yang unik dan menarik, yang dapat divisualisasikan dalam bentuk visual, video, gambar, ilustrasi, atau bahkan tulisan, ataupun dalam bentuk audio atau suara. Di Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika pada setiap perilaku kehidupan sehari-hari.
Tentunya hal ini membuat para pelaku iklan juga harus mematuhi apa saja yang telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran atau Undang-Undang Pariwara Indonesia yang telah diatur agar dalam sejalan dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu adapun kasus pelanggaran yang berkaitan dengan etika dalam bisnis, khususnya dalam hal etika periklanan, yaitu kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk sebagai berikut. Komisi Penyiaran atau KPI Pusat berdasarkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran atau Undang-Undang Penyiaran. Pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis telah menemukan pelanggaran pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan SPS. Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 ada program siaran iklan Niaga Rokok atau Gudang Garam yang dinyatakan oleh stasiun TV One pada tanggal 10 Mei 2014 pada pukul 19:41:43 waktu Indonesia Barat. Program tersebut menampilkan iklan rokok di bawah pukul 21.30. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan kepada anak-anak dan remaja serta larangan dan pembatasan muatan rokok. KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 14 dan pasal 43 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 15 ayat 1, pasal 58 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1. Menurut catatan KPI Pusat, program ini telah menerima surat teguran tertulis pertama nomor 950-K/KPI/05-14 tertanggal 5 Mei 2014. Berdasarkan pelanggaran di atas, pelanggaran ini KPI Pusat akan terus melakukan pemantauan dan meningkatkan sanksi yang lebih berat jika tetap melanggar ketentuan jam tayang iklan rokok. Sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan lembaga penyiaran swasta, penayangan iklan rokok di siang hari jelas melanggar pasal 21 ayat 3. Iklan rokok pada lembaga penyelenggara penyiar radio dan televisi hanya dapat disiarkan pada pukul 21.30 sampai dengan pukul 05.00 waktu setempat di mana lembaga penyiaran tersebut berada. Kemudian juga sesuai dengan etika pariwara Indonesia menyatakan dalam wahana iklan melalui media televisi, yaitu iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa atau intimate natur hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 5.00 waktu setempat. Itulah contoh kasus yang dilanggar oleh PT Gudang Garam atau Tbk. Adapun solusinya yaitu solusi untuk kasus pelanggaran etika dalam bisnis khususnya etika periklanan yang dilakukan oleh PT Gudang Garam Tbk, yakni Pasal 57 menyebut lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan siaran iklan rokok di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 3 dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi untuk jasa penyiaran radio paling banyak senilai 100 juta rupiah dan untuk jasa penyiaran televisi paling banyak adalah senilai 1 miliar rupiah. Itulah solusi yang diberikan kepada PT Gudang Garam atau Tbk. Baik, berakhirnya pada solusi yang diberikan kepada PT Gudang Garam Tbk, maka itulah contoh
kasus yang saya angkat dalam beretika bisnis. Makanya ketika kita melakukan suatu bisnis, kita perlu menerapkan yang namanya etika, karena etika itu merupakan salah satu faktor yang paling penting. Itulah video singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.